Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fadiratul Husna dari kelas 2 D3 Teknik Listrik akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah K2 dan Hukum Ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih itu K2? Nah, K2 adalah keselamatan ketenagalistrikan yang merupakan upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Nah, jika mendengar kata kedua, pasti teman-teman juga pernah mendengar kata ketiga. Apa sih hubungan antara K2 dan K3? Nah, K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang berada di tempat kerja. Sedangkan keselamatan ketenagalistrikan adalah upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, K2, keselamatan ketenagalistrikan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Setiap usaha kegiatan atau usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan kesehatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi memenuhi standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, pengamanan pemanfaatan tenaga listrik. Nah, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelayakan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik. Nah, perlu teman-teman ketahui, setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Apa sih sertifikat kompetensi? Adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja, baik yang bersifat nasional, khusus maupun internasional. Berikutnya, pegangan awal yang harus kita miliki dalam melaksanakan kegiatan yang mempunyai potensi bahaya. Pertama, standarisasi proses atau pemasangan. Yang kedua, standarisasi uji atau performance test, commissioning, dan lain sebagainya. Yang ketiga, standarisasi produk atau spesifikasi. Dalam keselamatan ketenagalistrikan, kita mempunyai 4 pilar. Yang pertama, yaitu keselamatan kerja. Pilar kedua, keselamatan umum. Pilar ketiga, keselamatan lingkungan. Pilar keempat, keselamatan instalasi. Seperti yang teman-teman ketahui, jika kita tidak mematuhi SOP yang berlaku dalam bekerja, maka akan terjadi kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja jika tidak mematuhi SOP yang berlaku adalah yang pertama, dapat membahayakan pekerja, orang lain, lingkungan, alat dan bahan yang digunakan saat melakukan pemasangan instalasi listrik. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan pada alat dan bahan pada saat pemasangan instalasi listrik. Dapat menyebabkan gangguan pada pekerjaan, baik sedang bekerja maupun setelah bekerja. Terakhir, dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Baik teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai K2, keselamatan ketenagalistrikan. Maaf jika ada kesalahan karena saya dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.